Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan layanan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, Pak Nova akan memberikan layanan informasi berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Pada saat ini kalian kan sudah masuk sekolah, tapi bahwasanya ternyata pada kenyataannya kalian belajarnya dari rumah. Oleh karena itu, Pak Nova akan membahas apa itu yang dimaksud dengan belajar dari rumah dan mengapa kok harus belajar dari rumah. Tentunya kalian semua sudah memahami itu. Tapi di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit aja, mengupas sedikit saja tentang belajar dari rumah dan apa yang harus dilakukan kalian ketika mengikuti proses belajar dari rumah itu. Langsung saja, tentunya belajar dari rumah itu apa? Belajar dari rumah yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan antara siswa dengan sekolah, dengan guru, tapi dilaksanakan dari rumah. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh kawasan di dunia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi penyebarannya, pemerintah melalui Kemendikbud membuat aturan pembelajaran dari rumah yang disebut dengan BDR itu. Kenapa harus BDR? Untuk mengurangi pencegahan dari COVID-19. Kalian semua tentu tahu ya, ramainya COVID-19 seperti apa. Tapi itu tidak menghalangi semangat kita untuk terus melaksanakan pembelajaran. Jadi Kemendikbud, pemerintah melalui Kemendikbud melaksanakan belajar dari rumah, tujuannya agar pembelajaran tetap bisa dilaksanakan. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saja pembelajaran dari rumah itu membutuhkan alat. Nah, alat-alat itu yang nantinya harus kalian lengkapi atau kalian miliki. Paling tidak kalian ada, entah itu dari orang tua atau punya kakak dan lain sebagainya. Makanya tentu saja dalam proses BDR ini kalian salah satu syaratnya menggunakan alat komunikasi. Karena sistemnya BDR, jadi kalian harus disiplin secara mandiri. Kalau biasanya di sekolah itu kan asik, datang terlambat sudah dicari-cari Pak Guru dan Bu Guru. Nah, sekarang tidak ada kata seperti itu. Yang menyemangati hanya dari diri kalian dan orang tua kalian. Makanya kalian harus menyiapkan hati untuk benar-benar sepenuhnya ingin mengikuti pelajaran selama pandemi ini. Dan kalian harus disiplin tentunya, serta proaktif. Karena kalau tidak proaktif kalian akan tertinggal banyak tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, media-media belajar yang bisa digunakan selama belajar dari rumah diantaranya bisa melalui WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Class, dan lain-lain. Ini sudah Pak Nova bagikan di pertemuan minggu kemarin tentang angket kalian memiliki media apa untuk belajar dari rumah, dan diantaranya ini sudah Pak Nova rangkum. Ada di WhatsApp paling banyak. Nah, oleh karena itu Pak Nova akan sedikit membahas tentang bagaimana sih berkomunikasi yang baik di WhatsApp, apa saja yang harus dilakukan ketika kita berkomunikasi di WhatsApp, dan apa yang sekiranya tidak pantas untuk dilakukan ketika kita berkomunikasi via WhatsApp. Seperti itu ya. Karena pada dasarnya grup WhatsApp kalian itu berisi bukan hanya kalian dan teman-teman, tapi berisi kalian dan Bapak Ibu guru, bahkan mungkin kepala sekolah juga ada di situ. Oleh karena itu kalian harus bisa menjaga sikap. Boleh bercanda, tapi sepertinya kurang pantas ketika ada di grup itu. Kalian punya grup yang lain yang mungkin untuk bercanda, tapi kalau ada di grup utama, grup pembelajaran, sekiranya sangat tidak pantas. Jadi ini ada beberapa tips dari Pak Nova biar pembelajaran kalian aman, nyaman, dan penilaian kalian terpenuhi walaupun berkomunikasi menggunakan WhatsApp.
Oke, langsung saja. Yang pertama, ini yang paling sering terjadi. Identitas kalian. Di grup di nomor WhatsApp kalian sering memberi nama keren kalian, nama panggilan kalian, bukan nama asli ya. Ada yang manggil the great atau sang kalau karena di game itu kan biasanya membuat nama-nama seperti itu, nama-nama anonim yang menurut kalian keren. Nah, khusus di WhatsApp tolong jangan diberi nama seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah Bapak Ibu guru kalian mengenali kalian. Ini siapa? Namanya siapa? Itu akan terlihat dari identitas kalian di grup. Jadi jangan diberi nama yang aneh-aneh. Yang kedua, masalah identitas juga ya. Tolong digunakan ketika ada pembicaraan di grup, tolong gunakan bahasa yang sopan. Meskipun kalian pada waktu itu berbicara dengan teman sejawat kalian, teman sebaya kalian, tapi usahakan tidak menggunakan kata-kata yang biasanya digunakan di YouTube dan sebagainya, semacam anjay, anjir dan lain-lain sebagainya itu. Tolong tidak diucapkan di grup WhatsApp kalian, karena perlu diingat lagi bahwasanya yang ada di situ bukan hanya teman kalian, tapi ada Bapak Ibu guru kalian. Semua Bapak Ibu guru kalian ada di situ, dan bahkan kepala sekolah juga ada di situ. Jadi perlu hati-hati ketika mengetik sesuatu berkaitan dengan informasi di grup kelas. Dan selanjutnya, hindari postingan yang tidak ada kaitannya dengan sekolah. Ingat, namanya saja grup sekolah ya, grup kelas lah. Otomatis informasi yang ada di situ semuanya pasti tentang sekolah. Kalau kalian mau share tentang konser, ibaratnya brosur konser, tolong tidak pada tempat itu. Bolehlah memang pada kesempatan tertentu ada waktunya, tapi alangkah lebih baiknya tidak di-share di grup kelas. Makanya tujuannya apa toh, kenapa tidak diperbolehkan? Ketika ada informasi penting, nanti postingan kalian itu pasti akan dapat komen dari teman-teman kalian. Nah, komen-komen yang menumpuk itu akan menutupi postingan yang penting yang mungkin diberi oleh Bapak atau Ibu guru kalian, sehingga teman-teman kalian yang datang masuk ke grup kalian dengan terlambat akan tidak tahu informasi apa saja yang masuk di situ. Makanya tolong hindari share hal yang tidak ada kaitannya dengan urusan kelas, terutama hal umum yang tidak ada kaitannya pokoknya. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan juga, sebelum bertanya tolong dibaca dengan seksama. Sebelum bertanya itu tolong dibaca dengan seksama. Kebiasaan kalian kan seperti itu, mencari jalan pintas. Bahwasanya, Bu, tadi tugasnya apa? Pak, saya terlambat masuk, tadi tugasnya apa? Tolong itu dihindari dulu. Karena apa? Setiap ucapan setiap perintah itu pasti terekam di grup kelas kalian. Jadi tolong dihindari ucapkan itu. Itu menunjukkan kalian kurang siap untuk hadir di kelas itu. Caranya seperti apa? Baca dari awal kalian chat hari itu seperti apa. Ikuti chatnya kalau kalian datang terlambat. Makanya penting sekali kalau kalian itu terbiasa membaca dengan cara seksama. Dan misal, Pak, masa tidak boleh Pak bertanya? Boleh bertanya, tapi tolong tidak pada grup kelas. Langsung japri kepada Bapak Ibu guru kalian. Sekiranya pertanyaan itu sangat penting, sekiranya pertanyaan itu sangat kamu butuhkan. Bukan kalau misal ada informasi penting, teman-teman kamu sudah mengikuti pembelajaran, Bapak Ibu guru juga sudah memberi panduan, dan ternyata kamu bertanya pada pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya oleh teman-temanmu, itu kan seperti mengulang hal yang tidak perlu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah membaca dengan seksama seluruh chat yang ada di grup kalian. Ini yang sering terjadi juga, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kalian sering lupa bahwa di situ ada Bapak Ibu guru kalian. Makanya sebelum kalian mengucapkan, itu pastikan dulu siapa lawan bicara kalian. Jangan sampai apalagi nanti sampai membuat kata-kata yang kasar ya, dan di situ kalian tujukan kepada ternyata ibu guru atau bapak guru kalian.
tentu akan sangat mempermalukan diri kalian. Itu tolong hindari. Jadi pastikan dulu apa yang mau kalian ucapkan. Atau kalau mau kamu ucapkan itu sama siapa lawan mainnya. Jangan sampai mengomentari ucapan Bapak Ibu guru dengan kata-kata yang kasar. Dan itu berlaku kepada seluruh anggota grup. Ke teman-temanmu juga seperti itu. Ingat, penilaian, namanya penilaian, karena sekarang fasenya ada di sistem BDR, belajar dari rumah. Jadi penilaiannya juga akan dinilai dari apa yang kalian ucapkan. Itu menjadi bahan penilaian Bapak Ibu guru untuk menilai sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Jadi tolong berhati-hati ketika menanggapi informasi yang ada di grup kelas. Selanjutnya, kaitannya dengan yang membatasi postingan tadi. Kalian ketika ada membatasi postingan bukan berarti kalian menjadi anggota yang tidak aktif. Tapi membatasi postingan itu juga harus selalu komunikatif. Misal, ada ibu guru yang memberikan tugas, bukan hanya diam, tapi setidaknya memberikan respon. Siap laksanakan Bu, atau siap dikerjakan Bu. Nanti akan kita kumpulkan. Kalimat-kalimat kecil itu menunjukkan bahwa kalian itu juga komunikatif, aktif di hal yang bermanfaat, bukan aktif di hal yang tidak perlu tadi, seperti share jadwal konser atau apa, itu tidak perlu. Tapi kalau komunikatif seperti tadi, itu menurut saya sangat perlu. Tujuannya apa? Biar menunjukkan grup kelas kalian itu tidak pasif, bahwasanya kalian juga aktif mengikuti pembelajaran di dalam kelas melalui grup WA. Nah, makanya kalian harus mengikuti update-update yang ada di grup kalian. Jangan sampai terlewat. Setiap tugas harus dikerjakan juga, termasuk tugas pelajaran Pak Nova ini. Makanya diteliti tugasnya apa. Nah, kalau kalian baru menemukan kesulitan untuk mengerjakan tugas, baru gunakan chat pribadi untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian. Tapi pastikan juga itu sudah ditanyakan belum oleh teman-temanmu. Jangan-jangan sudah ditanyakan, kalian tanyakan lagi. Itu malah hanya akan membuat kerja dua kali untuk Bapak Ibu guru kalian. Yang salah kalian, yang terlambat masuk kalian, yang direpotkan teman satu kelas. Itu kan berarti kita merugikan orang lain. Makanya diperhatikan seluruh postingan yang ada di grup kalian. Pada hari itu kan ada keterangan hari ya. Itu dimulai dari awal dibaca, jangan dipercepat, dibaca sampai akhir. Kalau ada yang kurang paham ketika itu tidak ada yang menanyakan, baru silahkan kalian menanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, selama BDR ini tentu saja ada kendala, entah itu tidak ada kuota, entah tidak punya HP atau yang lain sebagainya. Kalau itu sampai terjadi dan kalian tidak menemukan solusi ketika sudah bicara dengan orang tua tapi tidak menemukan solusi, silahkan kalian menghubungi wali kelas. Datang ke wali kelas, datang ke sekolah, karena Bapak Ibu guru kalian sudah ada di sekolah setiap hari. Datang ke sekolah, silahkan konsultasi. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu guru kalian akan memberikan solusi. Ingat, ketika datang ke sekolah tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, pakaian rapi. Ya, pakaian rapi, kalau bisa bersepatu, itu lebih keren nantinya. Makanya datang ke sekolah, cerita kendalanya apa, biar nanti diberikan solusi untuk bisa tetap mengikuti belajar dari rumah yang saat ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Makanya komunikasi itu sangat penting. Jangan sampai kalian punya kendala tapi kalian hanya diam saja, itu yang tidak diperbolehkan. Oke, ini mungkin ya pertemuan kali ini Pak Nova membahas sedikit tips ini untuk kalian siap mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Nah, tugas kalian pada kesempatan hari ini apa? Subscribe dulu channel ini, komentar di bawah dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Tanda kalian sudah absen kepada Pak Nova. Siap? Pak Nova tunggu, dan tolong tunggu video-video selanjutnya dari pelajaran bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.